Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembelajaran biologi. Pada kali ini kita akan membahas tentang embriogenesis. Tahapan embriogenesis, apa sih yang dimaksud dengan embriogenesis? Yaitu tahapan-tahapan menuju terbentuknya embrio. Tahapan embriogenesis diawali dari tahap zigot. Apa itu zigot? Yaitu proses hasil pembuahan antara sperma dan ovum. Zigot ini masih berupa satu sel. Kemudian zigot akan mengalami pembelahan, istilahnya cleavage. Mengalami pembelahan menjadi beberapa sel. Dalam hal ini sudah terbentuk 8 sel, berbentuk struktur seperti buah murai. Ini disebut dengan tahap morula. Kemudian morula melakukan pembelahan terus-menerus sehingga terbentuk struktur seperti bola padat, tapi di tengahnya ada rongga kosong yang disebut dengan blastosul, sehingga tahapannya disebut blastula. Selanjutnya, sel-sel pada blastula tersebut akan mengatur diri, melakukan pelekukan ke dalam, sehingga terbentuk lapisan-lapisan. Ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis. Kalau pada manusia terbentuk 3 lapisan. Apa saja lapisannya? Ini lapisan paling luar adalah ektoderm. Ekto itu luar, derm itu kulit atau lapisan. Kemudian di tengahnya terbentuk lapisan mesoderm. Dan yang terakhir yang paling dalam membentuk lapisan yang namanya endoderm. Kalian amati yang di bawah ini adalah gambar hasil dari foto USG pada embrio. Ini terjadi di awal-awal tahap kehamilan ya, jadi mungkin di awal-awal bulan. Kesimpulannya berarti tahapan embriogenesis bisa kalian hafalkan disingkat ZMBG. Apa itu? Z zigot, M morula, B blastula, dan G gastrula. Apa penjelasannya? Saya ulang, zigot adalah tadi pembuahan antara sel telur dan sperma yang masih berbentuk satu sel. Kemudian morula adalah hasil pembelahan dari zigot yang berbentuk strukturnya seperti buah murai. Kemudian blastula, hasil pembelahan dari morula yang membentuk struktur seperti bola yang di dalamnya ada rongga yang disebut blastosul. Dan yang terakhir adalah gastrula, yaitu hasil pembelahan dari blastula yang sudah membentuk lapisan-lapisan embrio, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Proses embriogenesis pasti diakhiri dengan proses yang namanya organogenesis. Organ berarti organ, genesis proses, berarti proses terbentuknya organ-organ pada embrio. Sekarang kalian amati gambar, ini adalah proses menuju terbentuknya embrio-embrio. Tadi pada tahapan embriogenesis, yang terakhir adalah tahap gastrulasi, yaitu terbentuknya 3 lapisan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kalian amati ini adalah foto dari tahap gastrulasi yang berwarna kuning, ini lapisan luar, berarti ektoderm. Kemudian yang di tengah keabuan ini adalah lapisan tengah, berarti mesoderm. Kemudian yang berwarna merah ini adalah paling dalam, berarti endoderm. Kalau 3 lapisan pada embrio, yaitu pada manusia, istilahnya disebut triploblastik. Tri berarti 3, plastik itu lapisan. Sekarang bagaimana perkembangan dari 3 lapisan tersebut? Coba kalian amati skema di sini. Yang paling luar tadi adalah lapisan ektoderm. Ektoderm ini lapisan ini mengalami perubahan fungsi yang nanti akan menjadi calon-calon organ. Organ apa saja yang terbentuk pada lapisan ektoderm?
yaitu contohnya epidermis kulit, berarti kulit bagian luar, kemudian saraf, dan otak. Selanjutnya, lapisan tengah atau mesoderm akan berdiferensiasi membentuk fungsi organ, contohnya adalah calon organ dermis kulit, yaitu kulit bagian dalam, kemudian membentuk otot, tulang, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Dan yang terakhir adalah lapisan endoderm. Lapisan paling dalam akan membentuk calon-calon organ dalam, contohnya saluran pencernaan, hati, pankreas, kantong kemih atau saluran urin, dan uretra. Ya, jadi kesimpulannya, apa itu organogenesis? Proses pembentukan organ-organ pada embrio. Apa saja yang terbentuk pada organogenesis? Yaitu 3 lapisan, endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Yang ektoderm, lapisan luar, akan membentuk epidermis kulit, saraf, dan otak. Mesoderm akan membentuk dermis kulit atau kulit dalam, kemudian otot, tulang, sistem ekskresi, dan reproduksi. Endoderm, lapisan paling dalam, akan membentuk calon-calon organ dalam, contohnya saluran pencernaan, hati, pankreas, kantong kemih, dan uretra. Demikian yang dapat dijelaskan tentang tahapan dari embryogenesis dan organogenesis. Apabila nanti kalau ada yang ditanyakan yang kurang jelas, bisa langsung lewat Classroom. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang proses organogenesis. Dan jangan lupa setelah melihat video ini, dicatat konsep-konsep penting terkait dengan materi embryogenesis dan organogenesis biar mempermudah kalian untuk belajar sebelum menghadapi ulangan. Demikian yang dapat kita sampaikan untuk materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.